Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Tengah Malam, channel yang akan membawa kalian menyelami kisah-kisah kelam antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah menyalakan notifikasi, tekan tombol like, dan subscribe. Karena siapa tahu setelah cerita ini berakhir, ada yang ikut mengawasi dari balik punggungmu, Sukabumi. Sebuah kota yang dikenal sejuk, tenang, dan dikelilingi oleh alam yang asri. Namun, siapa sangka di balik deru mesin-mesin industri dan aroma kain basah dari pabrik-pabrik tua, tersimpan sebuah kisah hitam yang sudah lama dikubur dalam-dalam. Cerita ini tentang seorang pria bernama Pak Gilang. Usianya 52 tahun, wibawanya kuat, suaranya tegas, dan selama 2 dekade, dia adalah orang paling disegani di sebuah pabrik tekstil besar di pinggiran kota Sukabumi. Tapi di balik keberhasilannya, ada janji gelap yang telah dia buat. Janji kepada sesuatu yang bukan manusia. Janji yang menuntut bayaran setiap tahun dalam bentuk nyawa para pekerjanya sendiri. Dari luar, pabrik itu tampak seperti industri biasa, dengan deretan truk keluar masuk, pekerja yang mondar-mandir, dan suara mesin yang tak pernah berhenti. Namun malam hari, pabrik itu berubah. Lorong-lorongnya menjadi sunyi, lampu-lampu sering berkedip. Meski tak ada angin dan aroma menyengat seperti daging hangus, terkadang tercium dari ruang produksi. Dan setiap tahun selalu ada satu karyawan yang hilang atau tewas secara misterius. Kebanyakan dianggap kecelakaan kerja biasa, padahal itu adalah bagian dari perjanjian. Perjanjian berdarah yang ditandatangani tanpa tinta, melainkan dengan jiwa. Cerita ini bukan sekadar mitos, ini adalah kesaksian terakhir dari seseorang yang pernah berdiri paling atas dan kini terkubur bersama dosanya sendiri. Inilah kisah tumbal pabrik tekstil, dan semuanya bermula ketika Pak Gilang memilih jalan pintas demi sebuah pabrik yang tak pernah mau berhenti beroperasi. Aku masih ingat malam itu. Langit Sukabumi mendung berat, angin bertiup kencang, tapi di dalam pabrik, hawa justru terasa pengap. Seperti tertahan. Mesin-mesin di ruang produksi mati mendadak untuk ketiga kalinya minggu itu. Operator Suk bolak-balik cek kabel dan panel listrik, tapi hasilnya nihil. Semuanya seperti lumpuh, seolah ada yang sengaja menghentikannya. Aku Gilang, 52 tahun, kepala operasional produksi berdiri di balik jendela kaca ruang kontrol lantai 2. Dari situ aku bisa melihat semuanya. Para pekerja panik, mandor bingung, dan pemilik modal di Jakarta menggerutu. Terus lewat sambungan telepon. Sudah bertahan-tahan, aku kerja di sini. Pabrik tekstil ini seperti hidup dan mati dalam hidup. Tapi entah kenapa, sejak awal, aku merasa tempat ini berbeda. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak cerita yang seolah dianggap angin lalu. Dulu, waktu masih muda, aku pikir semua itu hanya mitos pekerja. Tapi makin lama, makin banyak hal yang tak bisa kuterangkan. Lampu di gudang yang menyala sendiri, bau anyir dari ruang benang yang muncul tanpa sebab, sosok tinggi besar yang sesekali terlihat berdiri di pojok ruang, jahit, tapi hilang saat didekati. Dan yang paling membuatku resah adalah pekerja-pekerja yang mendadak sakit, kerasukan, atau menghilang. Sore itu, aku memanggil Mbah Omen, penjaga tua yang sudah lebih dari 40 tahun kerja di pabrik ini. Usianya hampir 70. Tubuhnya bungkuk, tapi matanya tajam, seolah dia tahu sesuatu yang kami semua pura-pura tak tahu. Mbah Omen masuk ke ruanganku, membawa aroma kayu menyan dan minyak gosok. Suaranya pelan, tapi nadanya dalam. Pak Gilang, pabrik ini udah gak cuma rusak mesinnya. Yang ganggu itu bukan dari sini. Aku menoleh. Maksud Mbah Omen, dia duduk pelan, lalu membuka tas kecil yang selalu dibawanya. Tidak, ada beberapa bunga kering, sebungkus kemenyan,
dan sebuah buku lusuh bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno. Sejak zaman dulu, tempat ini bukan lahan biasa, Pak. Ini tanah leluhur. Banyak darah yang pernah tumpah di sini. Bukan cuma karena perang, tapi karena tumbal. Aku mengerutkan dahi. Cerita ini bukan pertama kali ku dengar. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada getaran dingin yang naik dari kaki sampai ke leher. Saat Mbah Omen berbicara, ia membuka buku itu dan memperlihatkan gambar sebuah lingkaran ritual, lengkap dengan simbol yang aneh dan tak kupahami. Kalau Pak Gilang mau, saya bisa bantu. Ada jalan biar produksi pabrik lancar. Tapi syaratnya bukan syarat biasa. Aku masih diam. Kita bisa minta bantuan ke penunggu lama pabrik ini, tapi beliau minta tumbal. Satu orang setahun sekali. Berdesir. Aku langsung berdiri. Tumbal, itu maksudnya. Korban manusia. Mbah Omen hanya menunduk. Tak mengiyakan, tak juga menyangkal. Tapi diamnya justru lebih menakutkan dari kata-kata. Malam itu aku gelisah. Kubuka ulang laporan kerusakan. Lihat grafik kerugian. Lalu kutatap foto istriku dan anak semata wayangku di meja. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu kalau produksi terus terganggu, pabrik bisa tutup. Ratusan orang akan kehilangan kerja. Aku akan jadi kambing hitam. Semuanya akan hancur. Dan pada akhirnya, seperti orang-orang lain yang terlalu lama berada di persimpangan, aku memilih jalan pintas. 3 malam setelah pertemuanku dengan Mbah Omen, kami melakukan ritual pertama. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Kami turun ke bagian paling bawah pabrik, ke ruang bunker tua peninggalan Belanda yang sudah lama dikunci. Dindingnya lembab, udara dingin menyesakkan, dan bau tanah basah bercampur kemenyan memenuhi ruangan. Mbah Omen menggambar simbol aneh di lantai dengan kapur dan darah ayam. Lalu ia menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dengan bahasa yang terdengar asing. Aku hanya duduk diam di sudut ruangan, tapi jantungku berdegup tak karuan. Sampai akhirnya lampu padam, hening, gelap total, dan dari dalam kegelapan muncul suara berat seperti dengusan sapi besar. Siapa yang memanggilku? Mbah Omen tak menjawab. Ia hanya melanjutkan mantranya. Tiba-tiba di hadapanku muncul sesosok bayangan hitam. Tubuhnya tinggi, besar, matanya merah menyala, dan kepalanya menyerupai kerbau terbakar. Suaranya menggema dalam kepalaku. Apa kau mau perjanjian? Produksi lancar, keuntungan berlipat. Tapi 1 tahun sekali, aku ambil milikmu. Aku tak bisa bicara, tapi entah kenapa, dalam hati aku mengangguk. Dan di detik itu juga, aku merasakan tubuhku seperti tersedot ke dalam jurang gelap. Udara menjadi panas, bau darah menguar kuat. Dan di kejauhan, aku bisa melihat siluet seseorang berdiri, menatapku. Tumbal pertama telah dipilih. Besok paginya, salah satu pekerja magang ditemukan tewas tergiling di mesin pemotong kain. Semua orang panik, tapi tak ada yang bisa menyalahkan siapapun. Mesin itu memang tiba-tiba hidup sendiri, padahal belum ada aliran listrik masuk. Dan anehnya, sejak hari itu, semua mesin di pabrik kembali normal. Listrik stabil, produksi lancar, pesanan berdatangan, dan para atasan di pusat mulai tersenyum puas. Tapi aku tahu senyum mereka dibayar mahal. Dan tahun depan Ekenera lagi. Setelah kejadian malam itu, semuanya berubah. Pabrik tekstil yang semula seperti rongsokan tua, kini hidup kembali. Mesin-mesin berjalan mulus, tanpa bunyi aneh, tanpa mogok. Pekerja pun jadi lebih tenang. Tidak ada lagi yang kesurupan atau mengeluh bau busuk dari ruang benang. Seolah apa yang aku dan Mbah Omen lakukan malam itu memang berhasil. Tapi di balik keberhasilan itu, aku tahu ada harga yang harus dibayar. Dan harganya bukan uang,
bukan barang, tapi nyawa. Korban pertama, Rio, seorang anak magang dari Cianjur. Umurnya baru 19, baru 2 bulan bekerja. Kematian Rio dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, meski laporan teknisnya janggal. Mesin pemotong tempat dia ditemukan ternyata dalam kondisi tidak aktif secara sistem, tapi tetap berputar dengan tenaga yang tidak bisa dijelaskan. Waktu itu, aku ikut mengantar jenazahnya pulang. Ibunya memeluk peti sambil menangis histeris. Aku bisa melihat matanya penuh luka, tapi juga curiga. Dan sejak hari itu, wajah Rio sering muncul dalam tidurku. Tapi aku tetap diam. Setahun berlalu, produksi meningkat 2 kali lipat. Kami membuka satu gedung baru. Investor asing pun mulai melirik. Aku diundang ke Jakarta, dapat penghargaan sebagai manajer produksi terbaik. Semua orang memujiku, tapi di dalam hati, aku mulai membusuk. Karena aku tahu, waktu itu sudah hampir tiba lagi. Satu tumbal. Aku mencoba berdoa lebih sering, berharap entah bagaimana perjanjian itu bisa terhapus sendiri. Tapi tidak, gangguan mulai datang lagi. Lampu di ruang potong mulai berkedip di malam hari. Seorang pekerja bernama Wanto pingsan setelah melihat bayangan besar berdiri di antara tumpukan gulungan kain. Seorang teknisi mendengar suara tangisan di toilet pria, padahal tidak ada siapapun di sana. Dan malam hari, saat aku lembur sendirian di kantor, aku bisa mencium bau hangus, seperti daging dibakar. Aroma yang sama dengan saat ritual malam pertama. Mbah Omen datang ke ruanganku 3 hari sebelum tanggal itu. Sudah waktunya, Pak. Aku hanya diam, menunduk. Siapa kali ini? Tanyaku pelan. Tapi Mbah Omen tidak menjawab. Dia hanya menyerahkan satu kertas. Sebuah nama tertulis di sana. Maya. Maya adalah staf admin. Umurnya baru 25, perempuan ceria yang selalu menyapa siapapun dengan sopan. Dia sering mengirimkan laporan produksi ke meja kerjaku. Aku menolak. Tidak, jangan Maya, kataku. Tapi Mbah Omen hanya menatapku dengan mata tajam. Kalau bukan dia, Pak, maka yang diambil bukan pilihan. Penunggunya akan ambil siapa saja, termasuk yang tidak punya kaitan dengan pabrik. Kalimat itu membuat darahku dingin. Mbah Omen mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar pekerja, tapi bisa siapa saja. Istriku, anakku, diriku sendiri. Aku duduk, terdiam lama, dan pada akhirnya aku tidak melakukan apa-apa. 2 hari setelah tanggal itu, Maya hilang. Dia dikabarkan tidak pulang sejak malam lembur. HP-nya mati. Motor yang biasa diparkir di halaman pabrik tak ditemukan. Semua orang panik, tapi tak ada yang tahu. CCTV, entah kenapa, rekaman malam itu hilang. Harddisknya meleleh, seperti dibakar dari dalam. Satu-satunya saksi adalah satpam, tapi dia ditemukan linglung, duduk di pos penjagaan sambil menggumam. Dia dibawa masuk ke dalam mesin. Polisi mencari selama seminggu. Tak ada hasil. Kasus ditutup sebagai hilang secara misterius. Dan produksi kembali normal. Pesanan dari luar negeri kembali masuk pabrik tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu semua ini karena ulahku. Waktu berjalan cepat. Tiap tahun, satu korban jatuh. Terkadang pekerja baru, kedai, teknisi. Pernah juga bagian kebersihan. Ada yang tewas mengenaskan, ada yang hilang tanpa jejak. Semua dianggap risiko kerja. Sampai suatu hari, ada satu orang yang tidak percaya. Namanya Dedi, staf bagian logistik. Anak muda ini cerdas, teliti, dan terlalu ingin tahu. Dia mulai memetakan kematian-kematian misterius di pabrik, membuat grafik dan coretan sendiri. Dia menemukan pola. Selalu terjadi di bulan dan tanggal yang sama setiap tahun.
Dedi datang ke ruanganku. Matanya penuh keyakinan. "Pak, saya tahu ini bukan kebetulan. Semua ini ada polanya. Saya rasa ada yang disembunyikan." Aku menatapnya. "Diam." Pikiran dalam hatiku berteriak, "Kau harus diam, Dedi. Demi keselamatanmu." Tapi mulutku hanya menjawab, "Sudah, jangan terlalu banyak cari tahu. Fokus kerja saja." Dedi tetap diam, tapi tatapannya tak percaya. Dan sejak hari itu, dia menghilang. Seminggu penuh, Dedi tak masuk kerja. HP-nya mati. Kosannya kosong. Motornya ditinggal. Satpam bilang terakhir kali melihatnya adalah saat ia berjalan ke arah gudang lama menuju ruang bawah tanah. Dan saat aku mendengar itu, aku tahu itu bukan keputusanku, itu penunggunya. Dedi sudah tahu terlalu banyak dan mereka tak suka kalau rahasia mereka dibongkar. Aku menatap cermin. Wajahku sudah tua, rambut memutih. Orang bilang aku sukses, hidup berkecukupan. Tapi tiap malam aku tidur sambil berdoa agar bayangan Rio, Maya, dan Dedi tak datang lagi. Dan tahun ini akan jadi tahun ke-20, tahun terakhirku sebelum pensiun. Tapi bisakah aku berhenti begitu saja? Atau justru aku akan menjadi tumbal berikutnya? Waktu memang tak pernah berhenti berjalan. Tapi bagiku, sejak malam perjanjian itu, waktu tak lagi terasa seperti dulu. Tahun demi tahun berlalu. Satu tumbal, satu keberhasilan. Dari luar, aku terlihat seperti lelaki yang berhasil. Keluarga, harmonis, gaji tinggi, disegani karyawan, dan dihormati oleh pemilik modal. Tapi dari dalam, aku mulai membusuk. Mimpi buruk datang nyaris setiap malam. Awalnya hanya samar. Tapi makin kesini, wajah-wajah itu datang dengan jelas. Rio, dengan tubuh penuh luka robek, dan serpihan logam menancap di wajahnya. Maya, berdiri diam dalam kegelapan, sambil membawa berkas kerja dan senyum mengerikan. Dan Dedi, yang matanya bolong, terus menuding ke arahku sambil berteriak, "Pak Gilang, ini semua karena Anda." Aku terbangun dalam peluh dingin, nafas sesak. Lalu terdengar suara dari ventilasi kamar, suara mesin jahit berputar sendiri. Istriku, Bu Reni, mulai menyadari perubahan dalam diriku. Ia bilang aku sering melamun, sering bicara sendiri saat tidur, dan lebih sering menatap kosong ke arah dinding. Anakku, Rama, yang kini kuliah di Bandung, juga mulai berubah. Ia mengaku sering bermimpi ada sosok tinggi besar bertanduk mengawasinya dari luar jendela. Di mimpinya, sosok itu memegang kain merah, basah, seperti baru saja dicelup dalam darah. Aku mulai sadar, kutukan ini tak hanya menempel padaku, tapi juga ke keluargaku. Tahun ke-19, tumbal tahun itu, adalah seorang teknisi listrik bernama Tono. Tubuhnya ditemukan terbakar di ruang panel utama. Padahal listrik pabrik saat itu sedang mati. Saksi mata melihat Tono seperti disambar api besar yang turun dari langit-langit. Tapi tak ada bekas kebakaran di sekitar tempat kejadian. Yang terbakar hanya tubuhnya. Dan lebih aneh lagi, di dinding belakang ruang panel muncul coretan besar yang belum pernah ada sebelumnya. Satu lagi, tulisan itu seperti terukir, tak bisa dihapus, dicuci, dicat ulang, tetap muncul kembali. Sejak kematian Tono, gangguan menjadi lebih sering. Lorong produksi terasa dingin meski siang hari. Pekerja mengaku mendengar langkah kaki berat di atap saat istirahat malam. Dan ada satu laporan aneh dari satpam baru bernama Yayan. Dia mengaku melihat seseorang yang sangat mirip. Aku berdiri di ruang kontrol, padahal saat itu aku sedang di rumah. Bapak berdiri di sana, nunduk, lalu pelan-pelan jalan ke arah jendela. Tapi matanya merah. Saya panggil nggak jawab. Pas saya deketin, ngilang Pak. Aku langsung merinding saat mendengarnya. Dan sejak itu, aku tahu
Penunggu itu sudah mulai memakai rupaku. Entah untuk menakut-nakuti, atau sebagai pertanda bahwa giliran korban berikutnya sudah dekat. 1 minggu sebelum ritual ke-20, aku mendapat telepon dari rumah sakit jiwa. Seorang pria bernama Dedi, katanya, ditemukan oleh warga di tengah sawah, dalam keadaan linglung dan tak bisa bicara. Warga mengenalinya sebagai staf pabrik yang sempat hilang 2 tahun lalu. Aku datang sendiri ke RSJ itu. Dedi duduk di pojok ruangan, tubuhnya kurus, matanya kosong. Tapi saat dia melihatku, dia menjerit keras, lalu menunjuk sambil tertawa mengerikan. Haha, dialah yang buka pintu. Dialah yang serahin kami semua. Tumbalannya belum cukup. Belum. Petugas rumah sakit harus menenangkannya. Tapi aku hanya bisa berdiri, lumpuh. Seperti semua dosaku dikembalikan di depan wajahku. Aku keluar dari sana dengan tubuh gemetar. Dan sejak hari itu, aku tak bisa tidur lagi. 1 malam sebelum tanggal keramat, aku kembali ke pabrik. Kali ini sendirian, tak bersama Bah Omen. Karena Bah Omen sudah stroke, lumpuh separuh badan, matanya kosong seperti orang yang jiwanya telah pergi lebih dulu. Aku turun ke ruang bawah tanah itu, membawa foto-foto para korban, membawa kitab tua pemberian Bah Omen, dan satu niat dalam hatiku. Aku ingin menghentikan semuanya. Aku tahu taruhannya mungkin nyawaku sendiri, tapi kalau ini harus diakhiri, biarlah aku yang bayar semua. Bukan anak-anakku, bukan orang lain. Di tengah ruang itu, aku mulai membaca mantra pemutusan perjanjian. Tanganku gemetar, nafasku berat. Lalu, semuanya menjadi gelap. Udara menebal dan bau darah memenuhi seluruh ruang. Dan dari dalam kegelapan, dia muncul. Sosok itu lebih besar dari sebelumnya. Lebih kuat, lebih... Kau tak bisa kabur. Gilang, kau telah janji 20 tahun. Tumbal Nia sudah kukumpulkan. Dan kau mau menyudahi begitu saja. Api menyala di sekeliling ruangan. Dinding gemitar tubuhku terasa kaku. Tapi aku tetap baca mantranya. Terus dan terus. Sampai suara itu berubah menjadi raungan. Sampai sosok itu terbakar sendiri. Dan dalam detik terakhir sebelum semuanya gelap, aku melihat wajah Maya, Rio, Dedi. Semua berdiri, tersenyum padaku. Lalu gelap. Besok paginya, petugas pabrik menemukan tubuhku terbujur hangus di lantai ruang bawah tanah. Kitab tua itu terbakar separuh, dan di tanganku tergenggam foto-foto korban yang tak pernah mereka tahu sebelumnya. Tapi anehnya, tidak ada darah, tidak ada jejak api, tidak ada tanda-tanda kebakaran. Tahun itu tidak ada tumbal, tapi apakah semuanya sudah benar-benar berakhir? Setelah kematian mendadak Pak Gilang di ruang bawah tanah, semua orang di pabrik gempar. Kabar yang menyebar adalah serangan jantung. Ada pula yang bilang bunuh diri karena tekanan kerja. Tapi hanya segelintir orang, terutama mereka yang sudah lama kerja di sana, yang tahu bahwa kematian Pak Gilang bukanlah kematian biasa. Jenazahnya ditemukan hangus, tapi tak ada bekas api. Dinding dan lantai tetap utuh. Hanya tubuhnya yang terbakar seperti baru keluar dari tungku neraka. Di tangan kirinya tergenggam erat gulungan foto-foto lusuh. Saat dibuka, terlihat wajah-wajah Rio, Maya, Dedi, dan puluhan pekerja lain yang dulu dianggap hilang karena kecelakaan. Wajah-wajah yang selama ini menjadi tumbal. Setelah kepergian Pak Gilang, pabrik ditutup sementara selama 2 minggu. Manajemen pusat mengirim tim dari Jakarta untuk evaluasi dan rekrut kepala produksi baru. Sementara itu, kabar aneh mulai beredar di kalangan pekerja. Ada yang bilang melihat bayangan Pak Gilang
mondar-mondar di lantai 2, menatap ke bawah seperti dulu. Ada juga yang mendengar suara teriakan minta tolong dari ruang bawah tanah. Padahal pintu ruang itu sudah disegel permanen. Yang paling membuat merinding adalah ketika operator mesin tekstil mengaku mesin-mesin menyala sendiri di malam hari, walau tidak terhubung ke listrik. Dan semua itu terjadi tepat seminggu setelah tanggal ritual tumbal tahunan. Suatu malam, satpam baru bernama Danny sedang patroli. Ia melapor bahwa ia melihat sosok tinggi besar dengan kepala seperti kerbau berjalan perlahan di lorong tengah. Danny sempat mengejar, tapi sosok itu menghilang begitu masuk ke ruang produksi lama. Yang tersisa hanyalah bekas jejak kaki besar dan bau anyir yang menusuk. Pabrik makin mencekam. Seorang pekerja mendadak kesurupan saat memindahkan gulungan benang. Dalam kondisi kerasukan, dia bicara dengan suara berat. Dia sudah mati, tapi janjinya belum dibayar lunas. Kami belum kenyang. Sementara itu, di tempat lain, Rama anak Pak Gilang yang masih kuliah di Bandung mulai merasakan gangguan yang sama seperti yang dulu dialami ayahnya. Ia bermimpi melihat ayahnya duduk di ruang produksi dengan tubuh hangus, tapi tetap bicara. Rama, jangan biarkan mereka terus hidup dari darah. Buka semuanya. Tolong, tebus kesalahan ayah. Rama makin gelisah. Ia datang ke Sukabumi untuk melihat langsung tempat kerja ayahnya. Tapi pihak manajemen menolaknya masuk ke dalam pabrik. Ini urusan internal, begitu kata mereka. Namun Rama tak menyerah. Ia mencari Bah Omen, penjaga tua yang kini sudah lumpuh dan tinggal di rumah sakit panti jompo. Saat Rama menemuinya, Bah Omen hanya bisa bergerak lewat mata dan bibir kaku. Tapi saat mendengar nama Gilang dan pabrik, air matanya menetes. Perawat memberikan sebuah kantong kain lusuh yang disimpan Bah Omen selama bertahun-tahun. Isinya catatan ritual, simbol perjanjian, dan mantra pemutus perjanjian yang belum selesai. Bah Omen dulu hanya hafal sebagian, tapi ia percaya jika seseorang dari darah Pak Gilang yang menyelesaikannya, mungkin semua ini bisa dihentikan. Rama mulai menyelidiki sendiri. Ia masuk ke forum pekerja pabrik, berbicara dayam-dayum dengan mantan staf ayahnya, dan menyatukan potongan-potongan cerita yang selama ini tercecer seperti debu. Semua korban, semuanya jatuh di tanggal yang sama, selalu mendekati bulan purnama, dan semuanya bekerja dalam divisi yang kebetulan sedang dalam performa terbaik tahun itu. Bagi orang awam, ini hanyalah kebetulan, tapi Rama tahu itu adalah bagian dari perjanjian. Perjanjian yang ditandatangani ayahnya yang belum benar-benar putus meskipun Pak Gilang sudah terbakar. Malam itu, Rama memutuskan turun ke pabrik dengan membawa catatan Seychelles R2 dan lilin putih. Ia menyelinap masuk ke ruang bawah tanah yang konon telah disegel. Namun, pintu yang katanya dipatri ternyata telah terbuka sedikit. Di dalam masih ada lingkaran ritual itu, masih ada bekas dupa dan arang. Dan di pojok ruangan tergantung sebuah baju kerja bernoda darah yang bukan milik siapapun yang dikenal. Begitu Rama melangkah masuk, lampu padam, suara mesin terdengar pelan dari kejauhan, lalu tawa menggelegar memenuhi ruangan. Kau anaknya, anak dari penjual jiwa itu, maka kau juga milikku. Rama jatuh terduduk, tangannya gemetar, tapi ia membuka catatan Bah Omen. Mulutnya mulai mengucap mantra dengan suara bergetar, tapi jelas. Dengan nama darah yang bersih, aku memutuskan perjanjian ini. Aku serahkan seluruh kutukan kembali ke asalnya. Biarlah semua yang dibayar kembali pulang dan semua yang tertinggal. Tiba-tiba ruangan mengguncang. Lingkaran ritual terbakar sendiri. Bayangan besar muncul, mengamuk, menjerit. Lalu satu demi satu, sosok arwah muncul. Hiu, Mea, Dedi, Tonu, dan puluhan lainnya. Mereka semua mengelilingi sosok hitam itu, menyeretnya ke dalam api. Dan dengan jeritan panjang terakhir, semuanya lenyap.
Rama Pink. Dan saat ia terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Pabrik itu kini ditutup permanen. Investornya mundur. Gedungnya terbakar separuh malam itu. Tanpa sebab, polisi menyatakan sebagai korsleting, tapi tidak ditemukan kabel terbakar. Dan yang paling misterius, tidak ada yang bisa membuka ruang bawah tanah itu lagi. Seperti ditelan oleh tanah. Namun, meski semuanya tampak telah selesai, masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Benarkah perjanjian itu telah berakhir? Atau akan ada yang membuat perjanjian baru demi pabrik baru? Pabrik tekstil itu kini tinggal bangunan tua, temboknya menghitam, penuh lumut, dan coretan tak terbaca. Gerbang depannya digembok rantai besar, namun sesekali masih terlihat warga lewat dan melirik, seolah tempat itu masih bernapas, meski sudah ditutup dan sebagian terbakar. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Warga sekitar menghindari jalan belakang pabrik, karena katanya masih terdengar suara mesin menyala tengah malam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rama kembali ke Pandang. Ia mengira semuanya sudah selesai. Namun gangguan tetap datang, bukan dalam bentuk bayangan, melainkan mimpi. Dalam tidurnya, Rama terus melihat pabrik itu. Kadang dalam keadaan utuh, kadang terbakar, dan kadang ia melihat ayahnya, Pak Gilang, berdiri dalam kegelapan, menatapnya sambil berkata, "Terima kasih, Nak. Tapi ingat, perjanjian seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah." Dan benar saja, beberapa bulan kemudian beredar kabar. Sebuah pabrik tekstil baru dibuka, tidak jauh dari lokasi lama, dengan manajemen baru, nama baru, dan tentunya para investor baru. Bangunan pabrik itu modern, tapi saat warga mendekat, mereka merasakan hawa yang sama, hawa dingin, tekanan, dan bisikan. Beberapa pekerja yang awalnya melamar mengundurkan diri sebelum hari pertama. Alasannya, mereka bermimpi dibakar di dalam mesin, dan ada pria tua berseragam pabrik yang memanggil mereka masuk ke dalam lorong gelap. Tak ada yang tahu siapa yang memulai proyek itu. Tapi bagi yang tahu sejarahnya, mereka percaya warisan Pak Gilang belum benar-benar berhenti. Dosa yang bertumpuk, jiwa-jiwa yang belum tenang, dan keserakahan manusia selalu jadi ladang subur untuk perjanjian-perjanjian baru. Karena bagi sebagian orang, keuntungan lebih penting daripada kemanusiaan. Dan bagi makhluk dari dunia lain, satu nyawa setahun bukan harga yang mahal. Begitulah kisah kelam tentang tumbal pabrik tekstil di Sukabumi. Sebuah perjanjian yang berawal dari keputusasaan dan berakhir dengan warisan kegelapan. Hati-hati saat berjalan melewati pabrik tua yang terlihat tak terurus, karena mungkin ada suara mesin yang masih berputar di dalamnya, dan siapa tahu namamu yang akan dipanggil berikutnya. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Hanya di Bisikan Tengah Malam, tempat di mana kisah kelam tak sekadar cerita, tapi bisa jadi peringatan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.